Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nisa Royasa, saat ini saya mengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2020. Melalui latsar ini, saya diharapkan untuk mampu mengaktualisasi dan menghabituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI. Dan sebagai calon ASN dosen, saya diharapkan untuk mampu menjawab isu strategis berkenaan dengan kebijakan pendidikan, penelitian, pengabdian, masyarakat, dan pengajaran. Saat ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Creative Writing. Karena itu, isu strategis yang saya angkat yaitu optimalisasi kerjasama internasional di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris melalui pembelajaran daring kolaboratif pada mata kuliah Creative Writing. Waalaikumsalam. Baik, Bu Berin. Gimana kabarnya? Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, saya berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya dengan Kepala Jurusan Bahasa, dengan Kepala Prodi, dan juga secara intensif berkoordinasi dengan rekan pengajar, khususnya tim teaching, sebelum akhirnya hasil dari koordinasi tersebut disepakati oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik. Oke, bagus. Mudah-mudahan prodi lain mengikuti ya. Setelah melakukan koordinasi di tingkat fakultas, saya melanjutkan untuk berkoordinasi di tingkat universitas yaitu dengan IRO, International Relations Office, untuk pembuatan pedoman penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif internasional. Buku panduan belum ya Pak? Buku panduan kerjasama. Kalau buku panduan kerjasama belum. Pedoman penyelenggaraan kerjasama di tingkat fakultas berisikan landasan hukum, tujuan, bentuk kerjasama, prinsip kerjasama, prakarsa kerjasama luar negeri, pengelolaan kerjasama, serta prosedur dan mekanisme kerjasama. Ini menjadi pijakan awal saya dalam mengembangkan pedoman dan model pengajaran daring kolaboratif. Pedoman kerjasama internasional yang telah tersusun menjadi rujukan saya dalam pengembangan model pembelajaran daring kolaboratif di tingkatan prodi. Model ini berisi langkah-langkah strategis bagaimana mewujudkan sebuah pembelajaran daring kolaboratif internasional. Fakultas menyambut dengan sangat baik model pembelajaran daring kolaboratif yang saya kembangkan. Bahkan, fakultas memfasilitasi saya dalam mensosialisasikan model pembelajaran daring kolaboratif ini kepada seluruh jurusan. Desain kolaboratif yang saya buat itu termasuk pada modus konsorsium, karena modus ini menyelenggarakan pendidikan jarak jauh oleh lebih dari satu perguruan tinggi. Nah, maksud saya PBIN ini mengawali kerjasama dengan tahapan yang tadi saya sampaikan agar ketika akreditasi kita butuh bukti dari sekarang kita sudah mempunyai tahapan tersebut. Sosialisasi juga dilakukan kepada tim kolaborator dan mahasiswa.
Sosialisasi ini lebih menitik beratkan pada analisa kebutuhan mata kuliah Creative Writing dan Learning Management System yang akan digunakan sebelum saya menyiapkan sarana pembelajaran daring kolaboratif yang akan digunakan. Dalam membangun interaksi dengan seluruh stakeholder dan peserta pembelajaran daring kolaboratif, saya lebih mengedepankan pola komunikasi yang akrab dan hangat. Keakraban komunikasi antar pihak membawa pesan bahwa pembelajaran daring kolaboratif adalah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan unsur kolaborasi, internasionalisme, konektivitas, dan kreativitas. Oke, sudah jam 11:30 sekarang, setengah jam lagi sesi kuliah kolaboratif akan segera dimulai. Kali ini akan membahas tentang Gothic, genre kedua yang harus tercover di mata kuliah Creative Writing. I can't wait to listen to his lecture. Hopefully, it's gonna be very interesting, I believe. Okay. Part 1. Fiction, narrative, that is called the... For me, that I'm not really have that psychotic. And most probably the story would be a bit of a horror. Because it is to scare. Yeah, exactly. And sometimes the writer might be absolutely normal, but he can create, because it's all about the imagination. So we have... Is it like Robin Hood, something like that? That it is ini settingnya or any kind of fantasy stories. Children watch fantasy movie. No, young adults watch fantasy movie. Adults like us watch fantasy movie. Berpikir menjadi jahat juga kayak gitu loh, Mem. Takutnya, Mem. Interesting. What a superhero! It is also a fantasy. When I go to this slide, I'll be able to... Kelas ini bisa mengoptimalkan hobi saya dalam menulis. Nobody in the world thought we were going to be all at home finishing our classes. So to be able to take these opportunities that are negative and make it into something really positive, I think was just really great. Tradisi keilmuan yang baik karena kita bisa mengundang dosen-dosen dari berbagai tempat tanpa harus terkendala oleh jarak. Kampus Merdeka, nah itu dia, Merdeka Belajar. Nah kebetulan kok kita langsung mengimplementasi ini di kurang dari 1 tahun. It must be very great. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Nisa Royasa, seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sudirman atau Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Bersama dosen pengajar lainnya, Nisa menggelar kelas daring kolaboratif. Oh iya, ternyata sama, oh ternyata berbeda, oh ternyata mereka juga akhirnya memahami itu. Pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan, namun pembelajaran dengan kelas daring justru bisa menjadi peluang. Demikianlah 7 langkah strategis yang telah saya laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran daring kolaboratif internasional pada mata kuliah Creative Writing.
Program ini sebagai bagian dari optimalisasi kerjasama internasional yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan program ini. Dan semoga program ini dan model yang telah saya buat bisa berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Saya Nisa Royasa, sampai jumpa.